Mas Boy. Tapi di balik keceriaan ini, yang kalian semua tahu nih dari konten-konten, Mas Boy ini kan selalu ceria ya, selalu memberikan eh, vibes senyuman, Masa ya, sih? selalu ngasih keceriaan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, salam dari kita, Sobat sobat Project. proyek. Kembali lagi bersama gua Raden dan di sini ada Mas Boy. Ya. Nah, di Mas Boy ini adalah satu tim dari kita juga. Kali ini kita akan mengulik keceriaan Mas Boy. Tapi di balik keceriaan ini, yang kalian semua tahu nih dari konten-konten, Mas Boy ini kan selalu ceria ya, selalu memberikan eh, vibes senyuman, Masa ya, sih? selalu ngasih keceriaan lah ke penonton ini. Tapi di balik keceriaan ini tuh sebenarnya banyak sekali problema yang dialami oleh Mas Boy ini di masa lalunya. Tapi di masa yang sekarang nih Mas Boy itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Nggak dulu sempat introvert banget ya, kayak Ya. nggak berani kayak ngomong atau ngobrol atau apalah gitu sharing-sharing. Tapi sekarang Mas Hmm. Boy itu bisa berubah. Ya. Kasih dong tipsnya gimana sih Mas Boy bisa ngelewatin rintangan yang sebegitu rumitnya di masa lalu itu, bisa sampai kayak sekarang tuh udah enak lah buat ngobrol, buat welcome buat sama kita, apalagi kita bisa Hmm. bikin konten begini. Oh, udah satu prestasi banyak buat Mas Boy. Lanjut Ya, Mas Boy. sebenarnya sih dari gua nih ya, kalau masa lalu tuh ibaratnya kita jangan beratapan mulu dengan masa lalu yang kita jalani. Hmm. Jadi fokusnya itu di sekarang ya. Kita punya masa depan yang baik, punya yang hal cerah yang harus kita gapai gitu. Kalau kita meratapi masa lalu, ya kita stuck gitu aja sih. Kitanya mau berubah, mau improve, terus juga memberanikan diri dengan media pembelajaran sih banyak kalau kata gua. Sebelum kita tahu ya gimana masa lalunya, emang masa lalu itu seperti masa lalunya Mas Boy itu seperti apa sih? Kasih bocoran misalkan dulunya itu kenapa? Oh, kalau masa lalu gua sih ya sebenarnya pahit sih, cuman gua juga bakal cerita kepada lu semua nih teman-teman. Gue itu ibaratnya orang tua pisah ya, broken home gitu ya. Broken Home. Jadi ya di masa gua itu masa SD ya, tapi gua tetap strong dengan gua pindah ke kampung nih dari Hmm. suatu kota di Tangerang itu. Ya. Gua ngikut di kakek gua di Sukabumi. Jadi gua menjalani dengan pola agama gitu. Jadi ngaji semua yang kultur agama itu kental. Ya, di sana di kampung itu. Heeh. Nah, Dari situ tuh gua ibaratnya bisa memfilter, cuman mungkin yang membedakan orang tua asli dengan orang tua angkat gitu ya. ya, Jadi rasanya membedakannya itu emang benar-benar beda sih. beda feel-nya, beda rasanya Iya, lah ya. beda yang kita rasakan, apa yang kita tumpahkan, dan kita perilakunya tuh bahkan bahkan hampir mirip gitu. Jadi ada perbedaan gitu Hmm. dari orang tua asli dengan orang tua angkat. Tapi Ya. alhamdulillahnya gue bersyukur aja dengan ketemu itu, agama gue terbentuk ibaratnya. Jadi seburuk-buruknya kita nih teman-teman, pesan untuk ke penonton, sebadung-badungnya lebih taat agama aja sih dengan ibadah kita, dengan pencipta aja gitu. Jadi kita ada batasan gitu loh. Hmm. Jadi kembali lagi ya, serumit-rumitnya masalah kita, itu kita harus kembalilah kepada Pencipta pencipta kita. kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk yang Islam dan untuk Kristen ya, untuk Tuhannya. Waktu itu kan ikut paman ya, ikut paman itu paman dari ayah atau ibu? Kalau paman sih dulu gua sebenarnya rada bentrok juga ya. Jadi karena gua bener-bener dari Sukabumi itu, gue jujur ya, karena dulu agama nih gue pengen masuk pesantren gitu. Nah, suatu ketika dua pihak dari bapak maupun ibu pengennya tuh ada yang mau di bidang eh, pesantren, ada yang mau di misalkan di SMP ya, gue dari SD ke SMP itu. Tapi itu Jadi paman paman dari ibu apa ayah itu? Waktu itu sempat diurus kan sama paman ya. Nah itu paman ibu apa ayah itu? kalau yang itu sih gue alhamdulillahnya dua-duanya pada welcome sih. Oh, Jadi milihnya gua itu emang bener-bener karena guanya itu, karena gua bener-bener nih pas nemu nih, ya udahlah, karena gua ibaratnya kalau agama kan udah di Sukabumi ya, gua ini hmm, ibaratnya nih di Sukabumi gua pelajarin dengan apa yang ada, jadi itu
ya udahlah gue karena netral, karena ibaratnya gue lebih sayang orang tua gitu, kita menetralisir aja. Soalnya kalau misalkan dari kakek itu pendidikannya keras tapi terbangun mental gitu. Cuman gue cara buat improve yang mungkin pola dari orang dulu ya ibaratnya tegas tapi membentuk gitu loh. Untuk ya. Nah sementara itu gue ketika gue pindah nih dari ke Sukabumi ke kota lain di paman gue nih, gue itu lebih bijak aja sih. Bijak dalam arti gue bisa meminta ke orang tua dengan cara hal yang baik. Dengan misalkan kita nih yang ibaratnya maaf ya, gue juga kadang disuruh pacaran, gue juga sempet aneh gitu loh, sempet aneh gue kalau gue, lu tuh jangan ngaji gitu. Itu tanya-tanya besar. Cuman kata gue ada alasan tersendiri. Paman gue tuh ngomong, paman tuh boleh wa lah kalau di Iya, Sunda gue nih. kalau Sunda mah ua lah ya. Ua. Jadi kalau misalkan gua tuh ngomong gini, oke lah kalau ngaji tuh nggak apa-apa, tapi yang dekat aja. Kalau yang jauh itu dia bilang ya nggak terpantau, terus juga kayak ngeganggu jalanan karena bikin panggung gitu loh. Ya jadi dari situ gua ngambil feel dari gua tuh, kita ambil positifnya aja karena lebih peduli kita. Iya. Gitu. Bahkan kayak pacaran pun gue juga sempet tanya-tanya sih sebenarnya Wah. gitu. Ntar kita bahas tentang pacaran nanti ya. Kita bertahap dulu, tenang aja. Iya. Ya. Oke. Itu waktu SD ya. Waktu SD kedua orang tua udah pisah. Terus sempet nggak sih kayak ngerasa kurang kayak kasih sayang orang tua gitu. Sempet nggak sih ngerasa kayak gitu? Namanya seorang anak ya pasti ada rasa yang begitu, rasa kangen yang sangat berat ya gitu ya teman-teman. Dari gue pribadi nih, gue mau ikut bapak apa ibu ya, cuman Tapi dari orang tua memaksakan nggak? Kamu ikut ibu aja, dari bapak kamu ikut bapak aja, ada kayak gitu nggak? itu sih dari pilihan hati ya. Kalau misalkan mau ngikut bapak ataupun ibu ya, tapi itu dari hati itu ya, karena gue lebih empati ke ibu ya, gue ikut lebih ke ibu Jadi sih. nggak ada paksaan dari orang tua ya. Misalkan Ah, Mas Boy ini disuruh bapak nih, kamu ikut saya aja, ikut bapak aja. Dari ibu, kamu ikut saya aja, ikut ibu gitu. Nggak ada paksaan orang tua kayak gitu. Ya alhamdulillah itu mah emang ya orang tua lebih peka lah terhadap anaknya gitu. Jadi gua ngomong aja, gue pengen ikut ibu karena gue lebih rasanya ke ibu kan. Lebih ibu. Gue pribadi gitu loh. Jadi gue juga nggak memusuhi bapak gue hebatnya mas. Semua orang tua yang buruk itu jangan dicap buruk ya. Itu tetap orang tua kita Betul. yang kita ngelahirin kita gitu ya, Iya. Bang Raden. Jadi kalau misalkan kita nggak ada orang tua kita nih, berarti kita nggak bisa ada di sini sih Iya. di ini gitu. Nah, ini pelajaran buat teman-teman sekalian nih ya. Nggak selamanya ya orang broken home itu dicap orang yang begajulan ya. Kebanyakan yang kita tahu kan orang broken home ini orang-orang yang begajulan, tapi enggak, berbeda. Itu tuh semua tuh tergantung gimana cara pola pikir kita kan Ya ya. kalau pikir tuh psikologi nih, kalau gua masukkan lagi ya ke teman-teman, lu tuh cari yang lebih tua, dari yang lebih bijak, dan itu tuh yang lebih diandalkan. Ya contoh gua nih, yang gua pisah dari orang tua, gua ketemu yang super ininya lah, super macam-macam lah segalanya buat gue itu paman gua, alhamdulillah. Ngasih motivasi, ngasih semangat hidup dia gitu. Iya, jadi gua tuh bersyukur banget dari gua sekolah, cara gua mendapatkan uang tuh gua tuh harus nyapu ngepel dulu baru dikasih makan. Jadi kalau misalkan paman gua kan ibaratnya punya suatu perusahaan ya, Ya. gue tuh kadang disuruh ngumpulin besi-besi yang ibaratnya masih sendiri ya, dan itu masih buat alokasi gue sendiri. Jadi tuh paman gue tuh mengajarkan ke teman-teman itu, ke gue pribadi ya. Jadi meraihnya itu harus berperih dulu gitu loh. Ya. Itu ketika dapet kita merasakan emang perjuangan tuh mendapatkan duit Jadi itu harus yang ada halal. perjuangan dulu, apapun itu harus ada perjuangan dulu. Betul. Proses gitu. Proses nggak langsung ujuk-ujuk sih gitu Bang Iya. Raden. Untungnya ya dari Mas Boy ini masih ada orang-orang yang masih peduli sama kehidupan Mas Boy. Dan untuk pelajaran ya, kalau kita sedang mengalami peristiwa kayak gini tuh carilah orang-orang yang tadi Lebih Dewasa. lebih diunggulkan dan lebih bijak sih gitu lebih bijak. teman-teman.
yang bisa ngasih kita motivasi, bisa ngasih kita semangat. Hmm. Itu emang dibutuhkan banget ya di Sangat saat-saat banget itu ya. Wah, gue benar-benar kalau ini ya Allah ngasih petunjuk gitu. Meskipun banyak dilihat hal yang nggak baik, kita ngambil positifnya gitu. Hmm. Gitu. Berarti sempat pernah tinggal sendirian gitu? Pernah? Kalau sendirian sih, oh karena setelah SMK gue juga meskipun gue ikut orang tua, gue lebih netral aja sih. Jadi kalau misalkan gue mau ngikut ke ibu-ibu, ke bapak, dan bahkan ketika ya kita, kalau gue pribadi nih, udah pada punya keluarga masing-masing, ya tetap silaturahmi tetap sama. Kitanya juga menyikapi dari antar keluarga nih, kita baik-baik aja sih. Dari gue pribadi nih, misalkan menemukan hal yang nggak baik, contohnya. Iya. Contoh ibaratnya, lu tuh begini-gini A B C D. Oh ya udahlah, ibaratnya. Dia begitu, gue jangan begitu dong, jangan Ya, samanya. ambil sisi positifnya lah ya. Nah, itu dia. Kalau misalkan ya gue main ke bapak baru, ibu baru, ibaratnya ya care sama-sama gitu. Dia itu udah gue anggap orang tua lah. Mau ade yang kalau ditanya, lu anaknya apa sih, ade lu berapa, ade kandung lu berapa, abang lu kandung lu berapa? Iya. Ah, kata gue lumayan lah kayak gitu. Kalau yang kandung sih ya gak banyak buat artinya. Tapi ada nggak sih kayak orang yang ngeremehin dulu ya, ngeremehin Mas Boy karena kan mungkin dari sisi orang tua kan kurang support. Ada nggak sih orang yang ngeremehin? Kalau emang ada, gimana sih cara ngatasin nih perkataan-perkataan orang yang buat kita itu jadi mental down lah. Kalau misalkan orang lain ya, ya jangan dipikirin sih. Lu tuh nggak bisa nyerna semua orang gitu. Tapi cenalah lu diri lu sendiri gitu loh. Lu bisa jadi seseorang, bisa jadi lebih hebat, lu nggak mikirin orang lain karena diri lu punya sendiri. Gitu sih. Kalau lu bisa menilai dari orang tuh, kita ngambil energi positifnya aja. Jadi kalau misalkan negatifnya kita buang aja gitu. Jadi kita lebih percaya diri kita, kan kita yang tahu dengan Ya apa diri yang kita sendiri. apa yang kita rasain ya kita rasain sendiri ya. Berarti Betul. fokus kepada diri sendiri. Benar, lebih fokus lagi aja gitu sih, sama ditingkatkan ibadahnya dengan ilmu yang kita ada saat ini dipelajarin segala ilmu gitu loh, biar kita lebih bijak dan lebih pinter lagi lah kitanya gitu. Ya, penting lah ya dalam memperdalam ilmu agama. Bener, dan ilmu lain-lain sih gitu. Ilmu apa itu? Ya, Ilmu hitam. jangan deh, jangan lenceng gitu mah. Ya. Eh, nah, selain dari sisi keluarga ya, banyak banget kan ya pengalaman yang Mas Boy rasakan, baik itu pahitnya, baik itu manisnya dari sisi keluarga. Selanjutnya ada lagi nggak sih kayak dari sisi pekerjaan? Kan kuliah juga kan Mas Boy ya? Bisa tuh Alhamdulillah sih diceritain udah tuh. lulus. Udah lulus ya malah. Tuh, bisa banyak pencapaiannya yang bisa kita pelajari dari Mas Boy ini. Pekerjaan gimana sih cara mengatur di sisi kan, apalagi kan di keluarga kan mungkin ada problem permasalahan dari kerjaan sama kuliah tuh gimana sih cara mengaturnya? Ya, kalau gua sih dulu pas masuk kuliah itu ngumpulin dulu sih teman-teman. Gua tuh ada jangka berapa tahun ya. Yang seketika itu gua ngumpulin dulu. Jadi Modal sendiri berarti ya? modal sendiri. Woi. Gua tuh ibaratnya yang dari SD sampai SMK itu gimana caranya? Gue itu udah berhenti dari duit orang tua gitu. Jadi gua pengen dengan hasil gua sendiri. Ketika gua males nih, gua tuh menghambur-hamburkan uang gitu loh. Kalau misalkan gua benar-benar serius kan untungnya buat gue pribadi ya. Iya. Gitu. Dan gue juga ingat sih, ini gue flashback lagi ya ke SMK ya. Gak apa-apa, lanjut. Jadi gue tuh dulu SMK, teman-teman ya, meskipun gue jurusan teknik nih, gue tuh nyuci piring tau. Nyuci piring di restoran itu tuh selama 3 tahun gue tuh masukin teman-teman ya, masuk ke rekan-rekan gue 13 orang kurang lebih tuh. Part time itu, part time. Iya. Sembari sekolah itu. Iya, jadi pas itu dia tuh jam-jam kayak lagi rame, lagi misalkan bulan puasa. Dan alhamdulillah lah, kayak buat beras sama buat beli bawang ya, buat bantu-bantu orang tua tuh kebantu gitu loh. Itu padahal posisi lagi masih sekolah. Masih. Wah. Tuh.
kalian bisa dengar sendiri bagaimana ceritanya dari Mas Boy tadi. Lagi sekolah aja ya sambil apa nyari-nyari sampingan ya. Jadi isilah ya kegiatan-kegiatan sekarang itu tuh dengan kegiatan yang positif ya. Bener. Agar permasalahan yang eh, ada itu tuh bisa berkurang. Bisa Bener. bisa berkurang bahkan bisa bisa terlupakan masalah Betul, itu. betul, betul. Yang kuliah nih apa gimana? Lanjutin Ya, lagi ya? lanjut lagi yang kuliah belum. Oke, ini yang kuliah nih, ya gue lanjutin lah. Ada seketika gue tuh ada zaman-zaman COVID-19 ya, COVID-19, gue tuh sempat ibaratnya pengurangan untuk PHK ya teman-teman. Dan itu tuh gue mikirin buat biayanya sih, biayanya gue mikirin gimana ya. Tapi alhamdulillahnya kampus itu masih ada keringanan dengan ada surat gitu, surat keringanan untuk mahasiswanya. Dari situ tuh gua wah, kampus aja peduli, masa kita nggak peduli gitu. Tapi sempat pengen menyerah nggak sih kayak gitu? Nyerah tuh pasti ada sih teman-teman. Kalau gue pribadi nih, kita udah nyemplung misalkan udah semester 5, udah semester 7 lah, ibaratnya nyampe lebih. Tapi kalau misalkan kita benar-benar nggak digelutin, dan gue kembali pikiran gue tuh gue ngasilin uang sendiri, kalau gue males nih puluhan juta gue itu udah dibuang-buang gitu loh. Iya. Oh, Lebih iya. Jadi apa lebih kerasa lah ya kalau kita kayak biaya sendiri terus dipakai buat kuliah sendiri itu kayak lebih kerasa. Kalau misalkan kita menyia-nyiakan kuliah kesempatan yang ada kesempatan gitu. itu ya. Betul. Yang dimana emang benar-benar ya gue tuh ya terus diperjuangin lah, terus diperjuangin dengan tanggung jawab gue, ibaratnya gue masa ya begini mulu lah, ibaratnya ya kita tuh dari di kampus tuh gue pribadi ya ada buat bisa ngobrol begini, kemungkinan gue juga bukan kemungkinan ya, gue tuh improve buat ikut organisasi. Ikut organisasi juga di kampus. Iya, ikut organisasi. Jadi kalau di kampus itu ibaratnya teman-teman nih, relasi di kampus itu yang gue denger apa? Gue dengerin dari teman-teman di organisasi ya. Jadi kita tuh jangan jadi kupu-kupu malam gitu. Datang cuma ke kampus doang gitu loh. Iya. Gitu. Kupu-kupu itu kuliah pulang ya. Iya, gitu. Jadi kalau misalkan ini kita tuh nyari ilmu lagi, relasi dengan workshop. Dari organisasi itu bertujuan ada tambahan buat kayak pelatihan apa gitu, ABCD gitu. Iya. Jadi dari dosen tuh kebanyakan ya materi, tapi maaf ya disclaimer. Dosen juga ada yang bagus, ada yang pasti semuanya bagus gitu. Cuman kitanya lebih improve diri aja sih gitu. Ya banyak sekali ya kegiatan positif yang bisa kita ambil di segi manapun dari Betul. itu pekerjaan, sekolah, kuliah, Hmm. banyak lah ya hal-hal positif yang bisa kita ambil. Oke, selanjutnya kan nih dari semua rentetan masalah, terus pengalaman, pencapaian yang udah dicapai, sekarang kan udah S1, Ah. terus mungkin eh, udah kerja lah. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya nanti bisa dapat kerjaan yang lebih baik lagi mungkin nanti ya. Amin. Nah itu tuh ada nggak sih pasti kan mudah lah ya dapat seseorang kekasih lah ya gitu kan ya. Nah, kita sebut seorang kekasih Hmm. karena pencapaian yang udah Mas Boy dapet gitu. Untuk Oh. motivasi nih buat teman-teman kita setelah pencapaian yang udah kita dapat kayak tadi cerita Mas Boy. Selanjutnya kalau versi Mas Boy itu mau apa sih? Mau tujuan selanjutnya itu mau apa gitu? Nah, kalau misalkan dari apa namanya ya S1 kita ya, dari pekerjaan kita, kita udah lulus buat percintaan, kembali lagi sih ke fokus kita. Kita mau SD, mau SMP, mau SMK dan tetek bengeknya lah ya, STLR gitu ibaratnya. Kalau jadi kalau ibaratnya kita ke depan diri lu tuh lu yang ngatur gitu loh, jadi emang benar-benar harus difokusin lagi, makin di-upgrade diri lagi ibaratnya. Ya gua jujur ya, gua ada motivasi juga lulus itu ada dari suatu perempuan sih gitu. Wah. Nah, Bener, di kampus itu bener gak bohong gua. Alhamdulillahnya makasih nih mah. Dan gua juga semoga lah dengan yang disupportnya juga hal baiknya juga pasti ada dengan perempuan tersebut gitu. ini perempuan yang sedang dalam pelukan apa perempuan yang sedang di luar pelukan ini? Motivasi lah ibaratnya.
Kayak judul lagu nih. Buat penyemangat lah yang penting gitu. Ya, ya wanita itu ada sisi positifnya, ada negatifnya ya. Iya. Bisa membuat kita baik, bisa membuat kita sukses, bisa membuat kita eh, jadi ya lebih baik lagi ya dibanding sebelumnya. Tapi wanita juga bisa menjerumuskan kita dalam keburukan, bisa membuat kita terpuruk. Nah, itu kalau dalam segi persepsi yang tadi saya sebutin itu, menurut Mas Boy itu gimana? Kalau tentang wanita, Tentang wanita ya, kalau misalkan tentang wanita nih, sebenarnya kita kembali lagi sih, kita mau jadi yang baik, kita juga harus menjadi yang lebih baik gitu. Jadi kalau kitanya hal baik nih, pasti juga insya Allah ketemu dengan yang baik. Dan berlaku juga di Al-Quran sih, maksudnya di kitab gitu loh. Kalau kita ketemu yang jahat, pasti bakal ketemu yang jahat. jadi intinya jodoh itu cerminan diri. Ya, cerminan diri, dan kita juga nggak selamanya untuk jelek terus ya, jadi ada improve diri sih. Jadi untuk pengalaman yang harus jelek ya untuk pembelajaran aja, buat motivasi gitu. Kalau kita ibaratnya jadi nggak bagus gitu, jadi motivasi kita sih gitu. Motivasi untuk lebih bernilai, lebih baik lagi, dan lebih mapan sih, karena kita pemimpin keluarga ya intinya gitu. Laki-laki ya, Betul. laki-laki memimpin keluarga. Ya, kita harus punya pendirian ya, harus punya punya duit ya, terutama punya duit. Iya, betul lah. Kadong nggak salah sih. Benar, harus itu. Kadong, thank you, thank you. Terus dari semua perjalanan percintaan yang belum kita kulik. Anjay. Perjalanan percintaan Mas Boy ini sepertinya sudah sangat berpengalaman. Wah, nggak juga kayaknya, yang di samping lebih berpengalaman sih. Kayaknya. Bisa nanti next kita cari tanya yang di samping. Oke. Masalah percintaan ya, aduh dunia percintaan. Untuk percintaan saat ini sedang mencintai apa dicintai? Lebih mencintai diri sendiri sih. Wah, lebih mencintai diri sendiri. Jadi Beda ya sama di belakang. ya gimana ya, kita buat tamparan situ gitu gimana, buat motivasi kita gitu loh. Ibaratnya wah gua harus ABCD yang lebih ini, kita juga harus lebih bernaik lagi gitu loh. Jadi menjadi lebih tertarik bangun value kita ibaratnya. Meskipun gua kadang sering ngedrop sih jujur teman-teman. Cuman kalau misalkan kita nyari relasi untuk organisasi buat teman-teman yang bervalue nih, gua datang ke sini alhamdulillah sih bersyukur banget. Dan gue juga kadang capek mah capek, cuman capek positif itu membuat ilmu kita tuh lebih upgrade diri sih. Upgrade diri, betul. Ya padahal kan kita capek dengan hal-hal negatif yang buang-buang waktu ya. Buang-buang waktu. Sebenarnya kita juga di sini sedang membuang waktu tapi dengan hal yang positif. Ya alhamdulillah, maksudnya ada yang harus dikontenkan dengan bernilai lah intinya gitu teman-teman. Ya lu juga nanti kalau misalkan ada buat konten yang apapun itu bidang positif, gue support sih. Tetap semangat, tetap jalanin. Dan gue juga disupport sih teman-teman gue. Capek-capeknya itu kadang semua orang capek gitu. Cuman kita kembali lagi, tujuan lu apa? Ya. Gitu loh, kembali lagi. Kalau lu udah berhasil nih, lu pasti puas. Kalau lu gagal, ya lu stuck. Betul. Gitu. Ya, tadi udah belum selesai sih sebenarnya, belum pas juga ngulik tentang percintaan ini, belum dapet. Gue lebih banyak yang gue tolak-tolakin sih, karena prinsipnya iya bener, gak mau gue baik yang deket nih. Banyak yang menolak, banyak yang ditolak-tolakin, fokus sama satu ya. Ya kurang lebih. Tapi yang satu gak fokus. Jangan sampai nonton. Ya itu mah kita berdoa lagi lah ibaratnya. Ya. Lebih baik mana ya? Kita mencintai seseorang dalam diam atau kita mengungkapkannya ke orang tersebut? Untuk diam sama terang-terangan sih, jadi ada dua option sih. Kita terang-terangannya itu benar-benar kita kalau udah siap ya kita utarakan gitu, utarakan kita ngomong baik dengan orang tuanya. Karena juga ibaratnya kalau doa tanpa usaha ya ibaratnya nggak sejalan sih gitu.
Terus juga kalau diam-diam kan kita berelasi sama pencipta ya, pencipta kayak gitu. Tapi kita juga teman-teman ya, disclaimer, buat teman-teman itu jadi kita juga harus bisa mencari ilmu gitu sebelum ke ranah pernikahan gitu, karena dalam berumah tangga itu ya pasti ya suatu konflik, suatu masalah gitu, harus Pasti ada. benar-benar iya, Ya, harus pasti benar-benar di kumpulkan informasi, dan kitanya harus benar-benar peka dengan ilmu pengetahuan agama kita, dengan ilmu sosial kita, dengan cara kita bersosialisasi, dan ke keluarga kita ibaratnya cek lah ibaratnya kayak gitu. Jadi diam itu boleh, tapi ya sambil diutarakan sih gitu. Jadi kita udah diam nih, terus juga kita juga harus bisa lebih sadar diri sih. Jadi kalau misalkan kita bukan pilihannya, jadi di dunia miliaran itu banyak ya, jadi nggak usah takut sih gitu loh, Iya. gitu. Ya harus lah. Eh, kita nggak usah takut lah kehilangan ibaratnya ya perempuan yang nggak bisa menghargai kita terutama ya gitu. Nah itu baik lagi kita tuh gimana cara kita membangun value diri kita sendiri. Iya, jadi Sebelum kita melakukan itu kita bangun dulu value kita ya. iya, jadi emang dalam suatu perempuan juga bakal nilai kita sih, jadi kesiapan kita, mental kita, fisik kita. Makanya tadi tuh teman-teman ya di sini, makanya kita sering bilang olahraga itu persiapan fisik juga. Kalau kita sakit-sakitan karena kita juga jarang olahraga sih teman-teman, kita lebih nggak menjaga diri kita gitu loh. Kalau misalkan mental kita ya lebih terarah aja dalam emosional kita gitu. Jadi sebenarnya gue juga banyak belajar sih gitu, banyak belajar ya. Suatu masalah nggak bisa kita ratapin disesalkan itu, jadi suatu pelajaran yang harus kita, oh kedepannya kita jangan begini terus, Ya, karena merugikan orang lain gitu. betul. Ya harus apa ya? Kalau ibarat istilahnya itu harus membenah diri, Iya. move on dari sesuatu yang kurang baik untuk kita lah sebelumnya gitu. Sekarang definisi move on itu apa sih, Bang? Gimana? Hah? Maksud jenis move on itu kayak gimana sih? Maksudnya move on itu gimana sih? Move on. Ya. Aduh. Oke, move on ya. Ya move on itu kitanya lebih baik lagi sih. Jadi tujuan yang harus dituju itu fokus yang ibaratnya ke satu pandangan kita. Jadi kita lebih berpikiran luas lagi sih. Jadi jangan berfokus sama satu ya, ibaratnya kita lebih berfokus sama yang lain. Karena ada yang lebih baik dan lebih baik lagi. Gitu. Jadi intinya move on itu ya, apalagi move on dari wanita ya. Berarti move on itu maksud di sini move on itu membenah diri, jadi supaya nggak terlalu fokus sama si wanita yang kemarin ya. Ya, untuk diri kita sendiri. Ya, untuk move on ke situ sih kita emang bener-bener harus butuh waktu sih, nggak seinstan yang kita kirakan gitu ya. Untuk Mas Boy sendiri, untuk move on itu berapa waktu lama sih? Kalau misalkan mengalami hal seperti itu, seandainya Untuk move on ya mungkin bisa bertahun-tahun. wah lama Iya. sekali. Sebegitu tulusnya Mas Boy memberikan perasaan kepada wanita itu ya. Ya gitulah. Sampai move on tuh harus bertahun-tahun. Ya kalau misalkan beda konteks lagi ya, kalau misalkan udah memilih yang lain ya gue harus move on banget dong, karena ibaratnya gue nih punya prinsip juga ya. Kalau dia udah punya orang, bahkan misalkan temen gue itu demen yang gue demenin, dengan gue lepas, karena gue lebih care sama temen gue, karena itu temen gue untuk selamanya. Kalau pasangan ibaratnya yang belum terikat ya intinya, Iya. gue lebih baik melepas sih gitu loh, karena kita ya udah kita lebih percaya sama temen. Gue punya prinsip kayak gitu sih, bahkan yang dulu SMK nih banyak yang, ya maaf ya bukan ini Pak, disclaimer aja ya, dikatakan demen ya ada gitu loh, nggak munafik ya kita dengan Perasaan, ya dengan perasaan sendiri. bahkan juga ada yang terus terang gitu di motor ada tulis surat, tulis yang macam-macam. Gue sempet aneh ketawa sih gitu. Cuman ya namanya ya fase-fase itu ya kita harus menghargai itu.
Ya jadi kalau misalkan udah ada yang demen, ya kita lepasin aja. Karena kita sesayang-sayangnya kita, kalau misalkan dia memilih orang lain, berarti kita juga percaya kepada Allah. Dia itu udah dipilihkan yang terbaik. Dan kita pasti bakal menemukan yang lebih baik. Betul. Menurut pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, gitu loh. Ya jodoh kan gak ada yang tahu lah ya. Betul. Bagaimananya. Sebaik-baiknya kita merencanakan, tapi Allah yang ngatur, ya. ada rencana Allah yang lebih baik lagi Bener. untuk kita gitu. Ya, tamparan lah ibaratnya berproses, menikmati aja gitu. Jadi untuk kedepannya bisa lah move on ya Mas Boy ya. Ya, insya Allah. Ya. Terus berjalan. Oke. Harus move on. Sebenarnya masih banyak lagi sih yang bisa kita kulik dari Mas Boy ini. Mungkin tunggu next ceritanya aja nanti ya. Bagaimana nanti kita kulik lagi teman-teman. Ini macam-macam ya, dari kerjaan, kuliah, sampai ke percintaan teman-teman. Iya, pokoknya bisa kita ambil sisi positifnya ya tadi ya. Iya. Mas Boy berikan paparannya dan dibuang yang negatifnya. Nah, untuk teman-teman bisa kasih saran untuk kita ya. Ya, Terutama silakan aja untuk- teman-teman. Kalau yang demen sama Mas Boy ini bisa lah nanti di kepo-kepoin ya Mas Boy. Apa nama IG-nya Mas Boy? Gak usah, gak usah tahu. Gak apa-apa Mas Boy, siapa tahu kan dari penonton kita ada nih yang diem-diem ngeliatin nih Mas Boy nih. Kapan nih tampil lagi? Kapan uploadnya nih Mas Boy nih kan gitu. Biar kan. cari tahu sendiri aja dah. Ada kali yang mata-matain masuk mungkin lah ya, tapi kita nggak tahu. Oke. Untuk teman-teman yang terus pantauin kita, bagaimana prosesnya kita, bisa kasih sarannya di mana Mas Boy? Kasih sarannya? Ya, lebih semangat lagi lah, lebih on fire. Kalau capek, gue juga capek sih sebenarnya. Bahkan gue juga yang tadinya nggak bisa ngediting ya, jadi pro pelan-pelan gitu. Intinya mau kita mau berusaha. Yang penting kita mau berusaha, mau mempelajarinya ya. Betul, kitanya mau benar-benar kita udah senang di dunia ini, berarti emang dunianya gitu loh. Ya, betul. Untuk teman-teman untuk next konten selanjutnya yang bisa kita bahas sama Mas Boy, bisa Ya, rekomendasi. sharing aja teman-teman Mau ya. cerita apa nih yang bakal dikulik sama Mas Boy nanti sama gua dan Mas Boy. Pokoknya tetaplah kalau ada saran, masukan, komentar bolehlah di Ya, komentar. kita selalu welcome ya. Kita selalu welcome. Pasti ya. itu. Kita selalu welcome apa yang para teman-teman ungkapin di komentar kita gitu. Ya. Kita tunggu ya teman-teman ya. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan nih dari awal cerita Mas Boy, bagaimana perjalanan hidupnya dari banyaknya problematika yang dialami Mas Boy, dari keluarganya, dari kerjaan, kuliah, sampai ke percintaannya. Tapi Mas Boy itu masih bisa menghadapi itu semua dengan ikhlas ya, dengan tenang, dengan tawakal. Di balik itu semua banyaklah support orang-orang yang baik ya, yang bisa ngasih motivasi, ngasih Siapa tuh? Guru-guru terbaik. guru-guru terbaik ya. Gini sih teman-teman ya, gua tambahin lagi. Semua orang punya masalah sih, cuman kita cara menghadapi masalah itu fokus pada masalahnya apa pada solusinya. Kalau kita pada solusinya menemukan suatu hal yang tepat, gitu aja sih. Kalau kita fokus sama masalahnya, Stuck muter aja di Muter sini. aja. Ada ayam nggak sih? nah itu bisa jadi kata-kata kita hari ini. Ya. Mantap sekali nih, banyak sekali kata-kata yang positif yang bisa kita cerna dari Mas Boy. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Karena kita manusia tidak pernah luput dari yang namanya salah. Yeah. Terima kasih. Salam Sobat Project. Project. Thank you.